silakan ke Nirmasari untuk presentasikan apa yang ingin disampaikan kepada kita semua tentang proposal saudara. Silakan. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak Ibu tim penguji. Yang pertama ada Profesor Dr. Abdullah Rahman MPD selaku ketua, ada Profesor Dr. Hamzah UPM MED selaku sekretaris, ada Profesor Dr. Suradi Tahmir MS, juga ada Ibu Dr. Andi Sukriani. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Baik, langsung saja. Judul proposal penelitian saya yaitu analisis kemampuan literasi matematika siswa SMP ditinjau dari motivasi belajar. Adapun 3 pembahasan utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama di bab 1 ada pendahuluan, di bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metode penelitian. Baik, yang pertama itu latar belakang pendidikan diartikan sebagai usaha sadar untuk mencapai taraf hidup agar menjadi lebih baik lagi. Pendidikan merupakan suatu proses belajar bagi siswa untuk dapat mengerti, paham, dan membuatnya menjadi lebih kritis dalam berpikir. Selanjutnya, ada matematika, merupakan salah satu mata pelajaran pada pendidikan formal yang sampai saat ini masih menjadi mata pelajaran yang sulit dan menakutkan bagi kebanyakan siswa di sekolah. Namun, seperti yang kita alami setiap harinya, matematika sangatlah diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan sarana penting yang berkontribusi sebagai sarana berpikir ilmiah yang sangat diperlukan untuk mengembangkan daya berpikir kemampuan logis. Literasi matematika didefinisikan sebagai kemampuan seorang individu merumuskan, menggunakan, menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan konsep prosedur fakta sebagai alat untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian. Literasi matematika sering dikaitkan dengan penerapan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa yang sedang belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ika Santia pada tahun 2018. Namun pada penelitiannya Ika Santia hanya menganalisis kemampuan literasi matematika siswa dengan motivasi belajar tinggi dan rendah. Nah, sedangkan pada penelitian ini analisis kemampuan literasi matematika siswa dengan motivasi belajar sedang juga dianalisis. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana kemampuan literasi matematika siswa berdasarkan motivasi belajar tinggi. Yang kedua, bagaimana kemampuan literasi matematika siswa berdasarkan motivasi belajar sedang. Dan yang ketiga, bagaimana kemampuan literasi matematika siswa berdasarkan motivasi belajar rendah. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian tadi. Nah, selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian terbagi menjadi 2, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan pada tingkat teoritis kepada pembaca dan guru mengenai kemampuan literasi matematika siswa SMP ditinjau dari motivasi belajar. Dan secara praktis, bagi sekolah dapat memanfaatkan hasil studi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Bagi guru dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang lebih baik dalam pembelajaran. Sedangkan bagi siswa, penelitian ini dapat dijadikan acuan siswa agar dapat meningkatkan motivasi belajar yang ada pada dirinya. Kemudian berikutnya batasan istilah.
Yang pertama itu ada literasi matematika yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang individu merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk kemampuan melakukan penalaran secara matematis dalam berbagai konteks secara matematis dan menggunakan konsep prosedur fakta sebagai alat untuk mendeskripsikan, menerangkan, dan memprediksi suatu fenomena atau kejadian. Yang kedua itu ada motivasi belajar, adalah dorongan atau keinginan individu untuk mencapai suatu keberhasilan atau berprestasi dalam belajar. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama ada literasi matematika. Adalah literasi dalam bahasa Inggris atau literasi memiliki arti untuk kemampuan membaca dan menulis. Menurut Ojose pada tahun 2011, literasi matematika merupakan sebuah pemahaman pengetahuan matematika untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Fokus dari bahasa literasi matematika adalah keterlibatan aktif dalam matematika. Hal ini mencakup penggunaan konsep, prosedur fakta, dan alat-alat matematika dalam menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi suatu persoalan. Secara khusus, kata kerja merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan merupakan 3 titik proses di mana siswa akan terlibat aktif dalam pemecahan masalah. Namun, selain ketiga hal tersebut, siswa juga memiliki 7 kemampuan dasar matematika yang menjadi pokok dasar dalam literasi matematika. Nah, 7 kemampuan dasar ini juga yang akan menjadi indikator acuan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada komunikasi, kemudian ada matematisasi, ada representasi, yang keempat ada penalaran dan argumen, yang kelima ada merancang strategi untuk memecahkan masalah, yang keenam penggunaan simbol bahasa formal, teknis dan operasi, dan yang ketujuh penggunaan alat matematika. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang memiliki sifat non-intelektual, memiliki perannya yang khas dalam hal menumbuhkan gairah, merasa senang dan semangat dalam belajar. Menurut Setiawan pada tahun 2016, motivasi juga memiliki fungsinya, yaitu menurut Sardiman pada tahun 2014 itu yang pertama mendorong manusia untuk berbuat, dengan kata lain sebagai penggerak atau motor yang melepaskan energi. Yang kedua menentukan arah perbuatan, yaitu ke arah tujuan yang hendak dicapai, dan yang ketiga menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama itu ada penelitian oleh Nurjana dan kawan-kawan pada tahun 2018. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa siswa berkemampuan rendah hanya mampu menempati level 3, siswa berkemampuan sedang dan berkemampuan tinggi menempati level 4, yang disebabkan karena siswa tidak terbiasa dengan soal-soal dalam konteks kehidupan sehari-hari yang kompleks, yang memerlukan penalaran logis dan solutif. Kemudian yang kedua oleh Ahmad Musaki dan Mas Yudin pada tahun 2019. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa secara umum siswa baik tergolong kategori kemampuan awal matematika tinggi, sedang, dan rendah memiliki kemampuan literasi rendah. Hal ini terlihat pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal yang masih terbiasa dengan jawaban prosedural dan sifatnya konkret. Siswa juga masih belum terbiasa dengan soal-soal yang membutuhkan pemikiran logis, kritis, dan solusi yang aplikatif. Nah, berikutnya ada penelitian Ika Santia pada tahun 2018. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kemampuan literasi matematis siswa motivasi belajar tinggi dan rendah memiliki kesamaan dalam komunikasi dan matematisasi. Sedangkan pada saat pemilihan strategi pemecahan masalah, representasi, dan penalaran terdapat perbedaan antara kedua subjek. Perbedaan tersebut terletak pada cara yang dipilih siswa dengan motivasi belajar tinggi dalam
melihat fokus permasalahan dan menganalisis jawaban, sedangkan siswa dengan motivasi belajar rendah lebih memilih cara prosedural. Kemudian juga ada penelitian yang dilakukan oleh Beni Mesyaro dan kawan-kawan pada tahun 2019 dan Febrianti R. Hasan dan kawan-kawan pada tahun 2020. Selanjutnya ada kerangka konsep. Yang pertama itu ketika siswa diberikan angkat motivasi belajar, maka akan didapatkan 3 kategori motivasi belajar, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian subjek itu diberikan tes kemampuan literasi matematika untuk melihat bagaimana kemampuan komunikasinya, mathematics, representasi, reasoning and argument, efficient strategies, using symbolic, formal, and technical language, and operation, dan using mathematic tools. Selanjutnya itu ada bab 3, metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis kemampuan literasi matematika siswa SMP, khususnya kelas 8 pada materi SPLDV, ditinjau dari motivasi belajar matematika siswa. Selanjutnya ada tempat penelitian dan waktu. Tempat penelitiannya itu akan dilaksanakan di SMP Negeri 1 Bua yang berlokasikan di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, yang akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Nah, subjek penelitian yang pertama itu kita pada kelas 8 itu kita tentukan satu kelas untuk dijadikan sebagai calon subjek. Kemudian kita berikan kemudian kita berikan angket motivasi belajar, lalu dianalisis untuk mengambil masing-masing satu untuk mewakili masing-masing satu subjek untuk mewakili setiap kategori, yaitu kategori tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian subjek diberikan tes kemampuan literasi matematika. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua ada tahap pelaksanaan, dan yang ketiga ada tahap analisis data. Kemudian berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama itu sama seperti yang pertama itu peneliti memberikan angket motivasi belajar kepada siswa. Angket ini bertujuan untuk menentukan masing-masing satu subjek dengan motivasi belajar tinggi, motivasi belajar sedang, dan motivasi belajar rendah. Kemudian subjek yang terpilih diberikan tes kemampuan literasi matematika. Kemudian siswa akan dilakukan tes wawancara. Nah, berikutnya instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini ada 2, yaitu instrumen utama dan instrumen pendukung. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen pendukung adalah 1. angket motivasi belajar, yang kedua ada tes kemampuan literasi matematika yang terdiri dari 3 soal uraian dan kemudian pedoman wawancara. Selanjutnya pemeriksaan keabsahan data. Data yang terkumpul dilakukan pemeriksaan keabsahan data. Keabsahan data merupakan konsep penting dalam penelitian kualitatif. Agar data yang diperoleh bisa memperoleh keabsahan data, maka dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Atau triangulasi adalah usaha untuk mengecek atau memeriksa kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Teknik triangulasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode, yaitu membandingkan hasil tes literasi matematika dibandingkan dengan tes wawancara. Selanjutnya ada teknik analisis data. Langkah-langkahnya itu yang pertama menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, kemudian yang kedua mereduksi data, yang ketiga menyajikan data yang meliputi pengklasifikasian atau identifikasi data, dan yang terakhir menafsirkan data atau menarik kesimpulan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada Profesor Dr. Abdullah Rahman MPD, kepada yang saya persilahkan.
Recording in progress. Halo, Sudah, Prof. Sudah, Prof. Saya tawari dulu, saya menawar dulu pada penguji. Siapa tahu ada yang istilahnya atau yang ada pekerjaan atau ada kegiatan yang lebih lain. Mungkin rekan chat ya, Suradi. Kalau Ibu Andi bisa nanti setelah mahasiswa. Halo Ibu Andi. Halo, iya. So, sekarang mau bertanya atau ada kegiatan? Maaf Prof, kesempatan untuk saya ya Prof ya. Halo. Halo, ya silakan Ibu Andi. Kalau Oh iya, siap Prof. Ya, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. coba dengar dan catat Ibu Malasari. Ya, dan selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini sangat berbahagia ini kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji baginya atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita bisa beraktivitas. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak lupa pula kita senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, yang saya hormati kepada Bapak tim penguji untuk ujian proposal Ibu Nirmalasari, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Rahman sebagai ketua dan Bapak Prof. Dr. Hamsa Upu MED sebagai sekretaris. Yang saya hormati tim penguji Bapak Prof. Dr. Suradi Tahmir MSI MS sebagai anggota penguji dan kepada ya Prof. Dr. Baso Jabu dan saya banggakan kepada Ibu Nirmalasari atas mencapainya hari ini. Saya ucapkan terima kasih Ibu telah merampungkan rencana penelitian Ibu ya, yang insya Allah hari ini akan melewati satu tahap ya. Semoga Ibu selalu semangat dan sukses dan lancar Bu ya sampai tahap terakhir. Ibu Nirmalasari, dengar suara saya dengan jelas? Dengar Bu. Ya, baik. Judulnya Ibu adalah analisis kemampuan literasi matematika siswa SMP ditinjau dari motivasi belajar siswa. Nah, saya mulai dari bab pertama Ibu di batasan istilah. Kalau batasan istilah itu dibaca itu memberikan kita gambaran tentang apa yang Ibu akan telusuri pada penelitian nanti. Ya, jadi saya dengar tadi Ibu akan mewawancarai, melakukan triangulasi metode dengan menggunakan apa tadi yang saya dengar ada tes ya. Nah, disinilah di saat saya membaca batasan istilah Ibu itu terkait dengan literasi matematika. Itu di sini Ibu mengatakan kemampuan seorang individu merumuskan, menggunakan dan menafsirkan matematika ya. Kalau kita melihat di sini kelengkapan kalimatnya Ibu, ada kan kelengkapan kalimat SPOK ya. Jadi sini merumuskan, tidak ada kejelasan merumuskan apa. Tapi kalau dilihat kalimat selanjutnya menggunakan dan menafsirkan matematika. Jadi kalau kita lihat lagi pada indikator kalimat di kalimat berikutnya itu ada
mengkomunikasikan masalah, mengubah permasalahan ke bentuk matematika, menyajikan. Nah, di situ belum lagi saya tadi ada dengar ada tes ya, ada tes. Kemudian saya juga baca di belakang ada kata soal yang menyelesaikan soal literasi matematika. Jadi subjek diberikan soal literasi matematika seperti itu Bu ya. Jadi di sini yang saya tanyakan, Ibu menggunakan apa sebenarnya dalam rencananya Ibu? Ibu menggunakan apa? Masalahkah atau teskah atau apa? Untuk tesnya Bu, tes literasi matematika berbentuk soal uraian. Oh gitu. Jadi saya juga melihat kata masalah ya. Jadi ini harus diberikan konsistensi dari awal sampai akhir. Jadi kalau memang menggunakan tes, tadi bilang tesnya Bu ya, menggunakan tes ya, kalau bisa itu dalam batasan istilah itu juga dihadirkan supaya jelas batasan tesnya Ibu seperti apa yang Ibu gunakan nanti pada penelitian. Kalau memang tes dipakai ya. Kalau perlu juga kan apa yang ada di batasan istilah itu sebenarnya hakikatnya melalui tinjauan pustaka terlebih dahulu, sehingga seyogianya dia juga pun ada di dalam subbab di bab 2 tinjauan pustaka, karena dia tentu batasan itu tidak muncul begitu saja, tentu ada kajian atau dasar-dasarnya yang mendukung ya. Nah itu dari saya untuk yang pertama. Jadi konsisten ya dari awal sampai akhir itu memang sudah kelihatan bahwa memang Ibu menggunakan yang ini dalam penelitiannya. Kan batasan istilah kan itu kalau kita baca itu akan betul-betul memberikan gambaran, oh ini yang dia lakukan, ini yang akan dia telusuri nanti pada saat wawancara. Gitu. Jadi kalau itu belum terlihat jelas di mata pembaca, maka Ibu tentu harus menyimak kembali ya, dan menentukan kembali seperti apa yang Ibu akan gunakan sehingga secara secara jelas terurai dalam batasan istilah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga masih terkait dengan batasan istilah Ibu Nirmalasari ya. Di sini saya melihat indikator Ibu adalah mengkomunikasikan masalah ya. Kemudian mengubah permasalahan ke bentuk matematika atau mathematical science, kemudian ada representation, communication ya, itu pun juga sebaiknya batasannya jelas, yang seperti apa, representasi seperti apa yang Ibu inginkan Ibu lakukan dalam penelitian, karena itu sangat membantu Ibu. Di mana itu jika itu sudah jelas, maka nanti pada saat Ibu menentukan merumuskan rumusan pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman penelitian itu Ibu akan enak karena berpegang pada batasan-batasan itu. Apalagi nanti kalau Ibu misalnya mewawancarai subjek, itu kadang kan kalau kita bertanya, kadang subjek itu apa yang kita tanya jawabnya lain. Atau dengan kata lain dia keluar dari batasan kita, nah kita bisa kembalikan ya. Itu kalau memang batasan Ibu jelas, maka kita dengan mudah mengembalikan, oh ini jawabannya ngawur ini, berarti kita harus menghadirkan lagi pertanyaan yang membawa dia tetap berada pada batasan kita, karena Ibu punya batasan dalam penelitian ya. Nah itu makanya itu harus jelas terkait itu. Tapi saya lihat juga di rubrik saya lihat di lampiran Ibu, di lampiran tidak ada halamannya, di rubrik di sini saya lihat di rubrik penskoran indikator literasi matematika. Ya, untuk indikator mengkomunikasikan masalah Ibu tuliskan karakteristiknya tidak mampu menuliskan kembali permasalahan dan informasi yang diketahui. Nah, ini berarti kalau ini kan sebenarnya tidak boleh muncul begitu saja Bu ya. Ada dasarnya ya, tapi saya lihat di di tinjauan pustaka tidak ada, lebih-lebih di batasan istilah tidak ada yang seyogianya dia selayaknya berada di batasan istilah kan. Kalau semua yang berada di batasan istilah tentu telah melewati pengkajian di bab 2. Nah ini mengkomunikasikan masalah, Ibu menuliskan karakteristiknya adalah mampu menuliskan kembali permasalahan dan informasi yang diketahui gitu.
Kemudian terkait dengan representasi, mampu menyajikan kembali permasalahan. Ya, jadi kalau memang ini yang Ibu pakai, mana kajiannya? Mungkin bisa dihadirkan supaya ini ceritanya kan ini karya ilmiah, bukan setiap apa ya, apalagi ini adalah apa, apakah ini adalah apa namanya, pernyataan-pernyataan yang akan digunakan dalam wawancara atau seperti apa? Atau belum ada gambaran atau gimana? Kalau untuk wawancara, sejujurnya juga belum ada gambaran untuk wawancara, tapi kita berdasarkan dari indikator yang ini, Bu, yang 7 indikator ini. Oke, dengan adanya indikator yang sudah Ibu tetapkan, itu kan juga dasarnya Ibu tuliskan dari ada acuan adopsinya ya. Nah, ya, jadi itu tadi yang saya katakan, memang sebenarnya ini karakteristik yang Ibu tuliskan ini bisa Ibu pakai, tapi itu tidak bisa muncul begitu saja ya. Jadi tentu ada pengkajiannya. Dan saya lihat ada skor. Ini kalau saya mendengar tadi tujuan penelitiannya apa? Tujuan penelitiannya itu, Bu, bagaimana kemampuan literasi matematika siswa ditinjau dari stop di situ. Jadi bagaimana kemampuan literasi? Kalau bilang bagaimana kan nanti artinya penelitian kualitatif itu kan jadi istilah lain dari penelitian kualitatif adalah inquiry naturalistik ya. Jadi jadi kita akan menelusuri kealamiahan dari narasumber kita, artinya daya sumber data kita ya. Jadi kealamiahan itu betul-betul yang kita cari, yang kita telusuri. Nah, dan kita bilang bagaimana. Jadi tentu penelitian ini diadakan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian yang notabene-nya relevan dengan tujuan penelitian. Ya. Nah, kalau ada persoalan seperti ini kan, kalau begitu ini kayaknya relevan dengan tujuan penelitiannya untuk mengetahui tingkat, ya kan? Karena ada apalagi ada persoalan begini kan, yang kalau kita bayangkan untuk yang jawaban dari yang relevan untuk tujuan atau pertanyaan penelitian Ibu kan, kalau bagaimana berarti bentuknya bentuk eksplorasi sealamiah mungkin dari sumber data Ibu atau subjek Ibu terkait semua yang memenuhi indikator-indikator Ibu seperti representation, communication ya. Ibu. Ya, dan seterusnya seperti itu. Jadi silahkan dijadikan bahan pemikiran lebih lanjut untuk mungkin revisi. Selanjutnya, kalau di sini saya memberi saran, malah seperti ini, indikator communication, alternatif responnya siswa apa gitu. Jadi begini, sebelum kita turun ke lapangan atau berhadapan dengan subjek kita, mewawancarai subjek kita, itu kan kita memang harus sudah menguasai berbagai macam alternatif yang mereka akan berikan, supaya nanti pada saat kita diberikan respon, kita sudah tahu bahwa jawaban pertanyaan berikutnya apa, atau sudah kita menggali ya, menelusuri nanti pada saat bertanya. Jadi kalau saya sarannya di tabel ini yang di tabel ini kan, lihat ya Ibu Nirmalasari ya. Iya Bu, lihat. Ya, di situ saran saya di kolom kedua itu alternatif respon. Ya, jadi alternatif respon kalau menurut saya, situ lebih cocoknya seperti itu. Itu saran dari saya. Ibu ya, Ibu Nirmalasari bisa ditanggap maksud saya ya? Bisa Ibu. Ya. Jadi berikutnya lagi, ya Ibu Nirmalasari, ya saya juga
Ya, di apa namanya, di instrumennya itu saya masih melihat ini di lampiran itu instrumen motivasi belajarnya, belajar matematika ya. Coba lihat, Ibu lihat, Ibu sudah menampilkan itu instrumen belajar matematika, sedangkan dalam diisinya di batasan istilah Ibu hanya menuliskan motivasi belajar secara umum. Iya, Bu. Ya, di bab 2-nya juga Ibu membahas tentang motivasi belajar secara umum. Ya, tapi di instrumennya Ibu menggunakan istilah menggunakan, saya lihat item-item pernyataannya itu terkait dengan motivasi belajar matematika. So, mungkin itu terkait konsisten lagi atas penulisannya Ibu ya. Ya, Bu. Ya, berikutnya di halaman 51 Ibu Nirmalasari. Iya, Bu. Bisa dibuka. Sudah, Bu. Ya, ada di paragraf 2 itu data yang kredibel, kemudian dianalisis. Data yang kredibel menurut Ibu itu seperti apa? Yang kredibel itu, Bu, yang sama, Bu. Yang sama. Ya, yang sama. Oke, apanya yang sama? Maksudnya ketika yang di tes literasi matematikanya, Bu, kemudian kita wawancara, kita lihat jawabannya apakah masih dalam lingkup itu jawabannya, Bu. Masih dalam lingkup yang mana? Misalkan untuk komunikasinya kita tanyakan, jadi misal di tingkat komunikasi kita tanyakan apa yang Anda pikirkan dalam pada saat melihat soal ini. Terus kita lihat jawaban, kita dengar jawabannya, Bu, apakah yang dia jawabkan itu sesuai dengan yang dia tuliskan di tes literasinya. Misalkan di tes literasinya dia menuliskan semua informasi yang ada pada soal, terus pada saat wawancara dia juga menyebutkan bahwa saya menuliskan semua informasi dulu, jadi saya menuliskan diketahui, ditanyakan, seperti itu, Bu. Oh gitu. Ya, baik. Jadi memang apalagi memang juga di halaman 48 ya, saya lihat juga bagian A itu Ibu Nirmalasari lihat soal dikembangkan berdasarkan indikator pada materi sistem persamaan linear dua variabel dan disesuaikan dengan indikator kemampuan literasi matematika sesuai yang ingin dicapai. Jadi kalau menurut penjelasannya Ibu Nirmalasari tadi, jadi untuk menghadirkan data yang kredibel di penelitiannya Ibu, itu Ibu harus mendesain tesnya yang mampu memperlihatkan yang sama tadi yang dibilang tadi kan. Nah, jadi